sujud akhir ini diperhatikan. Imamnya sudah lama tasyahud akhir, makmumnya masih saja sujud. Masih saja sujud. Ini keliru ini. Imamnya akan salam baru dia bangkit dari sujudnya. Sangat-sangat keliru. Ya, jangan dahului imam, jangan juga terlalu telat. Ya, imamnya sudah sujud, Allahu Akbar, sujud imamnya, baru dia bangkit dari ruku dia baru bangkit dari ruku. Ya, imam dia menganggap kita masuk terowongan ya. Dia menganggap semakin lama terowongan dia pelita. Tinggal imam semakin bagus. Ini anggapan yang keliru. Jangan kita beragama itu pakai anggapan-anggapan, jangan pakai dalil. Dari Pelita tembus ke Usai Panas. Adalah berbarengan. Jenglong. Jadi berbarengan. Ketika imam turun rukuk, di sana dia juga turun rukuk berbarengan. Imam mengatakan Allahu Akbar, dia bareng mungkin. Ya, imam Allahu Akbar itu yang dilarang. Nah, itu dia 4 gerakan di dalam sholat berjamaah. 3 gerakan dilarang, mendahului terlalu telat, berbarengan itu dilarang. Yang benar adalah mutaba'ah, mengikuti. Ini Kemudian simpang patung kuda. yaitu melipat pakaian dalam sholat, ini dilarang. Ya. Begitu pula menyincingkan celana ketika akan sujud. Ada sebagian terkadang ketika akan sujud ditarik dulu begini celananya, baru dia sujud. Sebelah kirinya SD 001 ya. Atau dia pakai sarung, dia angkat Daerah Sungai Panas. Ya. Atau dia pakai Ini kita udah masuk daerah Sungai Panas apa namanya yang berbatasan dengan Bengkong ya. apalagi kalau sampai dilipat, itu dilarang. Ya. Demikian pula dengan rambut, ya, terutama yang tidak pakai peci. Yang tidak pakai peci mungkin rambutnya agak gondrong. Ketika dia sujud, dia ginikan rambutnya supaya jidatnya kena dengan nanti, itu dilarang. Ini ada Kasa Medical Center Biarkan sebelah kiri. rambut itu terkena dengan lantai. Baik. Itu dia beberapa larangan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Jadi kesimpulannya, ayol ikhwah azanillah wa iyyakum, sebagaimana kita bersemangat di dalam menjaga amalan-amalan sunnah dalam solat, maka bersemangatlah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam solat. Kita ingin solat kita sempurna, ya. Kita ingin solat kita itu betul-betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya, dan pernah kita sampaikan Rame ya. firman Allah Subhanahu wa taala yang Apa ini mengatakan, depannya? "Salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Macet. Solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita Oh, solat ada orang ternyata makan masih berbuat nih. perbuatan keji dan mungkar, Macet ya. solat kita, ya, mungkin kekhusyuannya yang kurang, atau dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah dia ayol ikhwah azanillah wa iyyakum, beberapa amalan yang dilarang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dihindarkan ketika sholat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Ini sebelah kanan SMP 6. SMP paling lama ya. Daerah Sungai Panas ini. Ini Masjid Darul Muta'alim, Masjid Legend juga, Islam. Sungai Panas. Rasulullah mengatakan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ومن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 Ini perbatasan Sungai Panas sama Bengkong. Tidaklah ada Ini seorang kita udah masuk Bengkong. yang disolatin Apa nih, Bengkong Indah ya? sampai jumlahnya 100 orang. Bengkong Indah. Semuanya mendoakan Ini masjid dengan ikhlas kecuali Darul Ihwan, doanya Bengkong Indah. dikabulkan oleh Allah. Makanya di sini harus ikhlas, Pak. Ketika kita mensolati jenazah itu harus ikhlas. Usahakan kain kafan itu putih, dia bikum karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kain yang putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Rame, Ahmad ya. juga. Dan Syekh Nasruddin Kalau hari Al-Albani Ahad, mengatakan bahwa hari hadis ini Minggu nih. adalah sahih sesuai dengan Ini syarat masuk Bengkong ya. Muslim, dan disetujui oleh Imam Daerah Bengkong Al-Baihaqi. baru. Ini juga sebagaimana yang Bengkong dinyatakan baru. oleh Imam Al-Hakim. Tanda Depan sana lagi Bengkong Harapan. mati dengan keringat di dahi. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Sini nggak ada ya orang ini ya. Jual aksesoris. Lampu reflektor. Matinya orang mukmin itu dengan keringat yang ada di dahi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم Ada. يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat jenazah namun tidak mengiringinya ke kuburan, Kita maka dia belok mendapatkan lagi. pahala 1 qirat. Kita Jika cari dia di inilah apa namanya itu? maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kemudian beliau ditanya, seperti apakah 2 qirat itu? Sungai Beliau Panas menjawab, yang arah terkecil ke di antara keduanya itu seperti gunung Uhud. Hadis diriwayatkan oleh Batam Imam Muslim. Center. Jangan sekali-kali berharap kematian walaupun sudah parah, karena ini juga pernah Abbas ditegur oleh Rasulullah dengan ucapan begini, Pak, ketika Abbas itu sedang sakit parah berharap mati. Wahai pamanku, jangan kamu berharap mati. Kalau seandainya kamu itu baik terus dikasih panjang umur, bukankah semakin tambah kebaikan? Kalau seandainya kamu buruk, dipanjangkan umurmu, berarti Allah memberikan kesempatan untuk taubat. Kalau memang terpaksa berharap kematian, maka hendaklah berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaya, masih lebih bagus buat saya. Dan matikanlah aku ya Allah kalau memang kematian itu lebih baik buat saya. Ini juga ditakhrij oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Irwaul Satu Ghalil tinggal. nomor 608. Ini SMP Negeri 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Sungai Panas ya. mengatakan, "Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain." Mati di medan perang itu bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Hanya kalau utang nggak bisa. Makanya pernah ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mati di medan perang, apakah dosaku diampuni? Rasul mengatakan, ya, na'am. Idza qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Ya, asalkan kamu sabar, sabirun muhtasibun, dengan syarat kamu sabar dan hanya semata-mata mencari pahala, muqbilun maju ghairu mudbirin, tidak ada unsur melarikan dari medan perang, illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika. Tadi Jibril baru saja menegurku dan mengatakan seperti itu. Mati karena penyakit sal. Maksudnya di sini mati separuh, stroke. Hadisnya ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ini patung kuda. Al-qatlu fi sabilillah syahadatu. Kalau ke kanan ke arah Pelita, Wan-nufasa kalau ke kiri ke syahadatu. arah Mati nifas syahid. Batam Center ya. Syahadatun, mati kebakar syahid.
والغرق دون ماله فهو شهيد. Barang siapa yang mati membela hartanya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa Ini sebelah kirinya AC AC Ewer, kayak macam supermarket, bagian peralatan industri ya. AC Ewer cukup lama juga itu. Ini mahal-mahal ya, memang berkualitas. Itu juga dimunaha ilaihi, itu adalah kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Wa in taku ghairu dzalika, kalau memang selain itu maksudnya sayyi'at dan jelek, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, itu merupakan suatu keburukan yang cepat-cepat kamu singkirkan dari tanggunganmu. Makanya mempercepat penyingkiran jenazah bagi orang yang baik dan buruk itu semuanya dua-duanya sunnah. Sebelum kita sholat harus kita tanyakan, Jalannya jelek banget si sini mayit ya. itu punya utang, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta Ini yudha'anhu, nyawa orang masuk ke ini nih, bergantung arah sampai utangnya komplek ruko dibayar. aku tahu namanya. Tergantung dengan utangnya sampai dibayar. Masih di Sungai Panas ya ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Radio dakwah Islam. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan. Ini perumahan apa namanya tuh? Allahu Akbar, dia maha besar. Bandar Sri Dia Mas. tuh kalau mau menyelesaikan masalah, Sebelah kiri. dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita ini nggak mau kembali kepada Allah. Kemarin ada nanya Lebih bersandar kepada diri, perumahan Bandar Sri Mas. Nah, inilah nih sebelah kiri. kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu Nih kalau kita belok kiri nih menguasai diri, Bukit Beruntung namanya. menyelesaikan masalah itu, kemudian Daerah Bukit Beruntung. kau lupa kau diciptakan Kampung Durian, Kampung Nanas, nama-nama itu daerahnya. Tepatnya bisa tembus juga ke Bengkong Kolam tadi ya. hampa terus. Kita ke kanan, ke arah ini Batam Center kita.